Segala puji bagi Allah, Tuhan seruan sekalian alam. Allah adalah Tuhan yang maha pengasih, pelimpah kasih yang tidak pernah pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tak dapat terbilang. Supaya bersanja ang-ang gitu ya. Dan salah satu kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada kita di pagi hari ini, alhamdulillah, kita bisa bermuwajahah. Muwajahah itu artinya saling tatap muka, saling sambung rasa. Alhamdulillah. Terutama ini tadi saya bersyukur pada diri saya sendiri karena dilalahnya apa tadi? Dilalah ini bahasa Indonesia apa? Dilalahnya. Tahu? Tahu dilalah enggak? Arti dilalah enggak? Apa? Dilalah itu artinya apa? Ini orang Jawa tuh kebanyakan. Dilalah itu artinya adile Gusti Allah. Nah, jadi apa mau? Dilalah. Nah, ini tadi di perjalanan ada truk guling di jalanan sehingga tadi agak terhambat cukup lumayan. Saya tadi sudah matur kepada beliau Bu Kartika ini bahwa sekitar jam 8:15 tadi saya sudah OTW. Ya, tapi dilalah alhamdulillah bisa sampai sini. Ye? Bersyukurnya lagi ini ibu-ibu sekalian betul-betul niat untuk apa? Ngaji. Padahal kan jauh toh dari rumah panjenengan. Apalagi ini ada orang dari Medari ini. Nah, ini juragane pom bensin ini. Alhamdulillah. Jadi ya karena apa? Karena dijanjikan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiknya kita baca bareng-bareng ya, supaya lebih semangat kita datang di pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sing sapa wonge lumaku nakani pengajian sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Amin. Ini orang-orang terpilih betul. Karena kalau misalnya ibu datang di pengajian di masjid ibu belum seberapa. Ini betul-betul sempurna. Seperti merek rokok. Oh, ganti seneng nengke-nengke. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul ini. Jadi ini orang-orang yang betul-betul terpilih, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Majelis zikir ini, majelis ngaji ini perlu diketahui, ini di mata Allah sangat dimuliakan. Sangat apa? Dimuliakan. Saking mulianya majelis ngaji ini, maka majelis ngaji ini lebih mulia daripada majelis permusyawaratan. Sing ngentekke duit pirang? Duitnya siapa? Rakyat itu siapa? Kita. Nah, betul kata Andang Jaya. Kenal Andang Jaya enggak? Seorang pengarang puisi terkenal. Nah, kan ibu-ibu yang tidak berkecimpung di dunia teater atau di dunia sastra tidak kenal dengan namanya siapa tadi? Andang Jaya. Di dalam antologi puisinya mengatakan begini, rakyat adalah kita yang selalu berkata dua adalah dua. Artinya apa? Lah ya sama nih, dua karo dua sama balik ini. Nah, supaya ini bisa menginterpretasikan ya. Rakyat adalah kita yang selalu berkata dua adalah dua. Artinya apa? Jujur, betul. Jadi rakyat itu kebanyakan
Mengapa kok jujur? Sebab masih jadi. Paham nggak? Coba sing maune rakyat sing jujur ki nek dadi pejabat iso jujur mboten? Nonsen. Allahu Akbar. Nah, tapi bisa jadi, tapi kebanyakan dora jujur. Sebab apa oleh dadi pejabat nganggo modek. Oh, jabe mete. Jabe mete lah. Ini Bu Kartika yales di jabe mete nggih. Yales. Oh iya, ini jabjingen di sana. Baik, kita lanjut bisa? Iya, alhamdulillah. Ini berarti Bu Kartika paling muda ini ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saking mulianya majelis ngaji itu sampai Allah mengutus malaikat untuk mengepakkan sayapnya di atas orang yang sedang ngaji. Saya mau tanya, mengepakkan itu bahasa Jawanya apa? Ngebiak. Nah, betul, ngebiak. Saja kulino ngebiak. Tepatnya ngegarke. Apa? Nek sewiwi iki ngegarke. Karena malaikat itu bersayap. Persis kayak orang untuk memuji saking apike sering dipuji. Contoh saya mau tanya, ini Bu Yanti ini baik apa tidak? Nah, karena saking baiknya maka orang-orang yang senang sama Bu Yanti mengatakan, oh Bu Yanti itu memang bagaikan malaikat yang tak karena saking apike. Untuk apa malaikat mengepakkan sayapnya di atas orang yang sedang ngaji? Yaitu satu, membuat tentram hati orang yang datang di pengajian. Subhanallah. Saya percaya yang rawuh di sini mungkin tadi dari rumah ada sedikit problem, ada sedikit kesusahan. Ning tekan pengajian atine iso napa? Ada yang dari rumah cemberut, ya, tapi di pengajian bisa tersenyum. Manggatek kemelih ono lho saking tentreme neng pengajian ngantek neng pengajian iso wonten sing sare dereng niki ning nek iso turu neng pengajian disyukuri alhamdulillah. Berarti neng pengajian ki pancen iso nentremke ati. Mula sesuk nek ora iso turu-turu mangkato Allahu Akbar. Yang kedua, malaikat mengepakkan sayapnya di atas orang yang sedang ngaji untuk apa? Untuk mengaminkan kalau orang yang sedang ngaji ini berdoa, Bu. Jadi silahkan Bu, batin Anda berdoa sesuai dengan keinginan, telinga panjenengan tetap mendengarkan suara saya. Sehingga apa? Karena begini, mungkin ibu-ibu juga sudah tahu, Allah itu ngerti batin kita, betul? Namun demikian ini harus saya jelentrehkan. Apa? Nah, sebab kalau tidak dijelentrehkan, kadang-kadang, oh ya, kadang-kadang pemahamannya parsial. Ngene maknanya parsial itu. Maknanya ono sing salah tompo. Aku mau ra omong, aku batin, awake dhewe batin, Gusti Allah ngerti mboten? Iki nek le nampa mentah. Oh, tenane. Aku batin iki Gusti Allah ngerti to? Wah, nek ngono aku sesuk nek salat tak suatu saat datang waktu sholat, teman-temannya pada sholat. Setelah teman-temannya selesai sholat, nanyakan, iki mau liane do sholat kok? Wes sholat burung? Wes. Lu kapan? Tak batin. Ini. Jadi silahkan ibu telinga dipasang mendengarkan suara saya. Batin penjenengan silahkan apa tadi? Berdoa.
Sebab ketika berdoa di tempat majelis ilmu ini, maka diaminkan oleh siapa tadi? Saya mau tanya, kalau malaikat ikut mengaminkan, kira-kira mudah terkabul atau tidak? Insya Allah pasti. Insya Allah Pak? Pasti. Sebab kalau tidak ditambah pasti, sering orang itu kalau dijanjikan dengan insya Allah nggak percaya. Gitu ya? Nah, contoh, saya kan juga lagi berdoa. Lagi apa Bu? Saya kan berharap kepengen tambah bojo. Entuk mboten? Sampan orang setuju ora apa-apa. Nah, ning aku butuh kok gitu nggih. Contoh aku ndonga, saya berdoa, ya Allah, tambahkanlah aku istri rondo rapopo ning yo kuwi randane Bunga Citra Lestari. Kira-kira kabul mboten niku? Lho kok ngerti ya? Lah berarti nganu niki do ngepalaku nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka bersyukurlah kalau kita bisa datang di pengajian. Ini ibu-ibu yang datang ke sini, ini sudah bisa menolak berbagai rintangan. Salah satu abote wong ngaji, wising sok ngalang-alangi jenenge iblis. Karena setan itu tidak suka kalau ada orang yang ngaji. Setan tidak suka kalau ada orang yang beribadah. Setan juga tidak suka kalau ada orang yang laki perempuan nikah. Ibu-ibu sering menjumpai kegiatan akad nikah, pernah ya? Kan sering setelah ini pada ijab dan kabul, kan sering ditanya oleh naibnya, sah tidak? Nah, itu karena begini Bu, ketika orang mau nikah, itu di situ malaikat dan iblis itu bertarung. Siapa yang mendominasi kemenangan atas itu? Termasuk kita besok mau mati. Ini mau mati enggak? Kapan? Ketika kita besok mau apa tadi? Itu juga pertandingan antara iblis dan malaikat. Kalau yang memenangkan pertandingan itu iblis, maka ketika manusia itu mati, ucapan yang terakhir keluar itu biasanya bukan kalimah thayyibah. Tetapi kayak memenangkan malaikat, yang keluar adalah kalimah thayyibah. Mudah-mudahan kita besok bisa mati di hari Jumat, gitu. Nah, di hari Jumat, dan kemudian kita bisa membaca La ilaha illallah. Lagi 1, 2, 3. La ilaha illallah. Lagi La ilaha illallah. Biasakan ya. Ini kemarin kan saya juga barusan ngisi pengajian di acara nyadran. Kenal nyadran? Ya. Itu kebetulan di sebuah kantor yang kepalanya itu sesungguhnya tidak suka kegiatan nyadran. Karena kepalanya itu adalah orang yang tidak tahu tentang tuntunan nyadran. Alhamdulillah kebetulan yang diminta untuk mimpin kegiatan itu adalah saya. Saya terangkan bahwa kegiatan nyadran itu memang secara fikih, secara syariat tidak pernah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Paham ya? Nah, orang-orang yang berpedoman tidak ada tuntunannya Kanjeng Nabi, maka mereka jelas tidak mau mengadakan. Karena kaidah usul fikihnya berbunyi begini. Kaidah usul fikihnya berbunyi al aslu fil ibadati mamnu.
Sesungguhnya setiap ibadah itu tertolak illa madala dalil ala amrihi, kecuali kalau memang ada perintahnya, kecuali kalau ada tuntunannya. Sehingga orang-orang yang berpijak ansih dengan dalil ini, maka kalau tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, sama sekali tidak mau melakukan. Wong sedang yang jelas ada perintahnya saja, kita masih banyak yang tidak melakukan. Contoh, sholat tahajud itu ada perintahnya atau tidak? Nah, tapi apakah semua yang datang di sini setiap malam tahajud? Nah, belum tentu. Nah, sehingga kalau tidak ada tuntunannya, orang-orang yang berpaham ini maka tidak akan melaksanakan namanya kegiatan nyadran. Nah, saya terangkan, cuma ketika saudara tidak setuju dengan acara nyadran, ya tidak perlu menjelekkan. Nah, karena begini, ini asbabul wurud. Nah, usul-usulnya kegiatan nyadran. Nyadran itu dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa mana? Nah, seperti agama itu juga dari bahasa Sanskerta. Kalau mau tahu, kalau ibu ada yang tahu, agama itu dari berapa kata? Masih ingat? Bukan, cuma dua ya. Jadi cuma dari kata a dan gama. Kenal sinar gama, kenal ya? Nah, apa sinar gama itu? Lah, lali panjang kelingan apa dia ya? Padahal mengorang kelingan, marake lah lali. Baik, a itu artinya tidak, gama itu artinya rusak. Maka barang siapa yang berpedoman hidupnya dengan agama, maka pasti hidupnya tidak akan. Tapi barang siapa yang tidak berpedoman kepada agama, siaplah hidupnya menjadi rusak. Nah, ini kalau ibu-ibu yang orang Jawa asli masih kenal yang namanya basio. Ada yang kenal basio? Bukan, pelawak. Sekaligus sebagai apa? Pencetus pangkur. Nah, itu kan di dalam syairnya basio itu berbunyi begini. Urip pisan rusak. Masa pinter nih Bray. Ibu pinter tenan ini ngerti betul ini ya, betul ya. Jadi Basya mengatakan urip pisan rusak. Mengapa jadi rusak? Karena hidupnya tidak berpedoman kepada apa tadi? Agama. Itu pinter benar. Ini ibu, ini Bu siapa namanya Bu? Bu Suci, betul. Ini ada kelanjutannya memang syair ini ya. Ora mulur nalare pating saluwir. Pinter ini Bu. Masya Allah, betul ya. Iki sakjane nek nggo anu kudune sesuk ditambah door prize gitu gini. Ya. Iya, pinter tenan ini Ibu. Tahu orang Jawa betul. Iya, karena dari sekian banyak yang bisa, dan ini termasuk betul-betul jarang yang tahu tentang tembang ini ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, seperti halnya ini tadi, bahwa nyadran itu dari bahasa Sanskerta, dari kata syadda. Apa Bu? Syadda itu artinya keyakinan. Terminologi nyadran menjadi bahwa kalau kita mengadakan nyadran adalah sebuah keyakinan dengan antara nyadran yang dibumbui di situ berdoa-doa itu adalah mendoakan untuk para orang yang sudah meninggal. Bosone Jawa ndongake leluhur, kok lelembut. Ndongake apa tadi? Tahu ya leluhur ya. Nah, jadi di situ siapa sesungguhnya pencetus acara ini? Semua kegiatan yang tidak pernah dituntunkan oleh agama tapi dikembangkan di tanah Jawa ini tidak lain tidak bukan pionirnya
adalah seorang wali songo, terutama namanya Sunan. Subhanallah, ini pinter ya. Nah, nek Sunan Kalijaga berarti njogo ngawur. Tapi maaf, ibu-ibu nebak njogo kali ya mungkin bisa benar, tapi benar ketika melihat film. Pernah lihat filmnya Sunan? Nah, itu visualisasikan bahwa Sunan Kalijaga. Ayo, bintang utamanya siapa? Deddy Miswar. Nah, ya berarti ngerti tenan ya tada. Itu di situ divisualisasikan Sunan Kalijaga itu berada di pinggir kali sampai lumutan. Nah, saya mau tanya, sekarang pakai bahasa logika saja. Kalau seseorang ketika dia berdiam diri kok sampai lumutan, berarti kira-kira saat itu dia bergerak tidak? Tidak. Nah, kalau tidak bergerak, berarti Sunan Kalijaga selama di pinggir kali tidak sholat. Betul nggak? Pakai logis saja. Mungkin tidak, seorang wali kok tidak sholat. Nah, ngono bae bahasane ngono ya. Nah, itu karena untuk acara entertain. Nah, karena untuk entertain. Nah, baik, nanti bisa dibaca sejarah Sunan Kalijaga kalau mau tahu perpustakaannya di UIN atau dulu IAIN. Begini Ibu, Kalijaga itu nama kecilnya siapa? Pinter, nggih. Anaknya siapa? Ada ngerti. Bapaknya Raden Mas Said itu Tumenggung Welwatekta. Siapa? Nah, nggih, di situ di rumah itu dipingit, wis diajari tata krama, diajari ngaji. Ini memang dari keluarga yang Islami. Nah, tetapi ternyata ya nun sewu perkembangan, nun sewu psikologi seorang anak kan ya suatu saat anak kepengen main dengan teman-teman. Nah, ketika main dengan teman-teman ternyata salah mengambil teman. Nah, nun sewu salah apa? Salahnya karena Raden Mas Said ini bergaul dengan para beranda. Sehingga apa? Nun sewu, ini kalau orang yang dulu pernah ngambil psikologi, ada yang dari psikologi? Ada? Oh, tidak ada. Itu di situ ada mata kuliah namanya psikologi perkembangan. Nah, itu psikologi perkembangan seorang anak itu ketika menginjak remaja, maka remaja itu punya jiwa apa? Nah, ingin mengikuti apa yang sering dia jumpai. Nah, jadi ingin mengikuti apa yang dia jumpai. Nah, kemudian ketemu beranda. Akhirnya si Raden Mas Said ya ketularan jadi. Nah, inilah kemudian kalau orang Jawa muncul sebuah kalimat dalam bahasa Jawa namanya unen. Apa? Nah, unen-unene ngene. Mula aja cedak-cedak kebu ndak gupak. Saya ulang lagi ya. Aja cedak-cedak kebu ndak gupak. Artinya apa coba? Nek cedak-cedak kebu kira-kira bakal gupak apa? Teletong, betul. Nah, gupak apa tadi? Teletong. Masya Allah. Artinya apa? Ora sajane kuwi dhek duduk kebo ning gandeng mambu teletonge, wah kok ana kebo liwat. Nah, padahal sing liwat awake dhewe. Paham nggih? Nah, ini makanya sebab apa? Kalau seorang remaja yang usia prakondisi dan identifikasi, ini bahasa psikologi ya, prakondisi dan identifikasi, maka dia akan mengikuti apa yang sering dia jumpai, sehingga si remaja ini akan mudah terkontaminasi sego. Nah, terkontamin apa Pak? Sego. Sebab ono sego godhog iki jeblit dicampur karo mie. Nah, mula terkontamin sego. Nah, baik. Nah, akhirnya tapi meskipun ini jadi berandal, Raden Mas Said ini ternyata apa? Digdaya sekti mondro ora tegas tapak paluning pandi sisaning
Gurindo tinatah mendat jinoro menter pindo iso nyelentek tanpa sudang mabur tanpa swiwi jajan tanpa Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nek ming sing terakhir iki mau aku iso nggih. Nek ming jajan tanpa bayar aku iso gitu. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena ini didaya Raden Mas Said ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka kemudian Raden Mas Said menamakan dirinya sebagai Lokojoyo. Nah, Loko itu artinya apa? Loka artinya apa? Ini masuk bahasa Indonesia ini. Loka artinya jagat. Nah, Joyo ini maknanya ampuh. Nah, mula sak ampuh-ampuhe wong sak jagat. Seperti kalau ibu-ibu ngikuti di YouTube, ini kan sekarang ada pertandingan antara pesulap merah dengan siapa? Sing ora iso omong kuwi. Sabdudin, enggak, Sabdudin termasuk ini berhadapan dengan sing rambutnya gondrong ora iso omong iki sapa? Nah, paham ya? Ini Bu Kartika rada bingung ya. Oke, bisa dilanjut ya? Nah, nun sewu. Lokojoyo itu menjadi apa? Perompak. Ketika di tengah hutan, ini kan nyegat setiap orang yang lewat di hutan itu. Suatu saat di situ ada lewat kakek-kakek. Oleh si Lokojoyo langsung ditodong. Ngerti ditodong ya? Hei, bodoh apa tadi? Nah, apa tadi? Lah iya lah. Lah ya mosok apa getak mosok kok rindek. Ayo we milih bondo apa? Nah, ya ora mungkin ngono to nggih. Ya mesti seru to nggih. Kowe kepengin milih bondo apa nyawa? Si kakek-kakek ngomong, ora karepmu ngopo jebeng. Ini bahasanya, bahasa kromonya itu jebeng. Le iki jebeng. Karepmu ki apa jebeng? Pokoke sing tok gawa kuwi. Nek perlu mas-masan. Oh, kowe ngersake mas-masan. Yes, kayak deloken sing nang dhuwur kae. Oleh kakek-kakek ini ditunjukkan apa? Buah kolang-kaling. Lokojoyo lihat, kok mbah, wah dipenek. Nah, mantep buangnya diponcot, tekan ngisor, dibuka. Ternyata bukan emas, ternyata apa? Wah ini semakin mangkel ini Lokojoyo. Ngapusi kowe mbah, ngapusi. Iki kolang-kaling kok. Ora, kowe iki intine butuh apa? Mas-masan. Oh iya, kowe butuh mas-masan. Kuwi deloken. Oleh si kakek ini ditunjukkan itu sebenarnya cuma batu kecil-kecil itu. Wow. Tapi mata si Lokajaya melihatnya emas. Kok diponcot. Wah, nek iki emas tenan, nek iki abot ngene kok emas tenan nek iki. Nah, tapi ketika poncotane dibuka ternyata batu. Saat inilah hidayah Allah datang kepada Lokojoyo. Lokojoyo sadar, iki mau ki nang kono mau kolang-kaling tak delok ketok emas. Iki mau ketok emas kok jebule watu. Wah, nek ngono kowe iki sapa, Pak? Kowe iki sapa, Pak? Aku tak meguru karo kowe, Pak. Tok. Paham ya? Nah, saya mau tanya, kira-kira simbah-simbah yang dibegal itu siapa? Bukan, namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan apa? Nah, disitulah Sunan Lokojoyo berguru kepada Sunan Bonang. Nah, ketika Nun Sewu Lokojoyo ini berguru kepada Sunan Bonang dan oleh Sunan Bonang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, akhirnya nek cara Jawane ngelmune dititiske. Kalau bahasa pesantren namanya diberi ijazah. Diberi apa? Ijazah. Kemudian ditugasi untuk mensyiarkan Islam di tanah Jawa, terutama Jogja dan Jawa Tengah. Nah, diberi nama apa tadi? Kalijogo. Nah, ini sesungguhnya ini bahasa filosofi. Kali itu bukan bermakna sungai, tapi kali itu adalah aliran. Apa Bu? Aliran.
Jogo itu artinya menjaga. Maka Sunan Kalijogo ketika menyebarkan Islam di tanah Jawa ini, terutama di Jateng ini, masih metodenya, kalau dalam bahasa akademik namanya yaitu dakwah kultural. Dakwah apa? Kultural. Karena masih menjaga budaya yang masih ada. Contoh, orang tua kita, nenek moyang kita orang Jawa itu dulu kan kebanyakan penganut animisme, dinamisme. Sehingga ketika mereka percaya adanya yang maha kuasa, cuma kalau mereka menyebutnya dewa. Menyebutnya apa? Dewa. Nah, ketika mereka mengadakan sembahyangan, itu kan mereka juga seperti di masjid ini, tapi tidak di masjid, tapi di altar. Apa? Kenal altar ya? Jadi halaman yang luas itu, dan kemudian ada yang memimpin. Nah, kalau di sini kalau ibu-ibu masih ada yang suka kuliner, ngene Mbah Cemplung, ada kenal? Nah, Mbah Cemplung kenal ya? Itu kulone Mbah Cemplung, itu ada altar di sini. Sampai sekarang masih ya. Altar, kemudian ada yang mimpin satu, lah lainnya diajak untuk berdoa. Lah doanya wah. Nah, kalau di Bali juga masih, tapi kalau di Bali tidak neng do nek neng kene upama lemuni cacak neng kene tukang becak akeh sing do teko. Nah, darani diundang gitu nggih. Nah, baik. Sunan Kalijogo datang. Kemudian tanya kepada para pesembayang tadi, "Ora, kowe kok do hau keh? Niki do ngopo?" "Wah, niki do ndonga Kanjeng Sunan." "Oh, nek ndonga bangane hau mbok maca tahlil." "Mau maca tahlil niku pripun Kanjeng Sunan?" "Maca tahlil ya kuwi kalimate la ilaha illallah." Paham nggih? Nah, mula ket seprene nek wong do kenduren kae, nek do maca tahlil, le maca tahlil karo gedak. Saya mau tanya, maca tahlil karo gedak-gedek iki ana tuntunane apa ora? Enggak ada. Ning entuk apa ora? Jangankan kok menganggo gedak-gedek, karo makel entuk ora? Boleh, mbangane matul meneng bae karo maca napa wae. La ilaha illallah. La. Sapa ngerti pas matul ora kena lemahe ning kena nah, padahal Kanjeng Nabi tadi kan sudah ngendika, sing sapa wonge ning pungkasane uripe kok iso maca napa wae? La ilaha illallah dakhala jannah, mula mesti mlebu swarga. Lah inilah metode yang digunakan oleh Sunan Kalijogo di kala itu, cuma memang sampai sekarang masih banyak yang melakukan. Jadi intinya begini, memang termasuk acara nyadran tidak ada tuntunan, tidak ada perintahnya. Tapi kaidah usul fikih juga bicara sesuatu yang tidak ada larangannya, maka hukumnya jadi boleh. Nah, mubah. Jadi apa tadi? Supaya bisa kenal semua ya, Bu. Oke, kita teruskan kembali ke Ndiraono kok. Kita teruskan urusan ngaji. Maka mudah-mudahan kita semua untuk urusan ngaji kita utamakan. Karena begini, memang Rasul ngendika i'malidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Carilah duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi ibu-ibu sekalian ini sebagai wanita karir, wanita karier, sakarpe nggih. Wanita apalagi sosialita gitu. Nah, ini kalau saya melihat ibu-ibu yang datang sini kan sosialita gitu. Yang punya nilai sosial gitu loh. Baik. Silahkan ibu-ibu bekerjalah golek donya. Nek perlu mantek direwangi esok dinggo awan dinggo sirah-sirah dinggo iso apa? Silahkan, ini memang didhawuhke karo Kanjeng
nabi. Dan termasuk diperintahkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Surat apa tadi? Ayat berapa, Bu? Bunyinya begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahum amalukum wa rasulahu lil mu'minin wa sataruduna ila alimil ghaibi wa syahadah al ayat. Inti kalimat awal apa? Bekerjalah kamu, berusahalah kamu, karena setiap usahamu itu satu dinilai oleh Allah, dua dinilai oleh malaikat, tiga dinilai oleh orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi ternyata Allah itu menilai kepada kita bukan hasilnya, tapi apa tadi? Usahanya. Sehingga ketika kita berusaha memaksimalkan segala waktu, tenaga dan pikiran, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kita harus tetap qanaah. Apa, Bu? Qanaah ki basane Jawa ana sing ngarteke nerima ing pandum. Sebab ini sesuai dengan pendekatan kaum Jabariyah. Kaum apa, Bu? Jadi aliran Islam itu banyak. Diperkirakan oleh Nabi 71 golongan. Kalau di Indonesia ini yang terkenal cuma 2, NU dan Muhammad. Ya, tapi pengikut terbanyak adalah NU. Nah, pengikut NU namanya Nahdliyin. Apa? Nahdliyin. Tahu singkatannya NU? Nah, apa artinya? Nah, aku tuh ngerti ya. Wong kemarin kan barusan memperingati 100 tahun. Nahdlatul itu artinya pembangkit. Nah, ulama ya ulama. Jadi ulama yang membangkitkan semangat untuk beribadah. Nah, maka partainya namanya PKB. Apa? PKB, Partai Kebangkitan. Nah, itu kebangkitan itu dari kata Nahdlatul. Apa tadi? Nahdlatul. Oke, kita lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ngaji semacam ini perlu kita syukuri dan terus. Karena begini. Ya, sementara kalau ada orang yang tidak suka dengan kegiatan pengajian, ada nggak yang nggak suka dengan? Nggak usah kita tampilkan ya. Kita doakan, ya no? Nah, kita apa tadi? Kita doa. Rasa ngelek-elek, gitu nggih? Rasa ngelek-elek, wong awake dhewe durung karan HP to nggih? Nah, kita doakan semoga beliau siapa saja ya, yang tidak suka dengan pengajian mendapat hidayah, sehingga nanti akhirnya dia sadar dan bertobat kepada Allah. Meskipun ini di YouTube dikabarkan mau diproses ke kepolisian karena ada 3 dakwaan ya, ada 3 dakwaan. Cuma ini ya kadang-kadang cuma permainan politik dan tidak mungkin gitu. Karena ini orang nomor 1 di Indonesia. Jadi orang nomor 1 di Indonesia itu bukan Jokowi. Nah, nomor 1 di Indonesia adalah yang sekarang sedang spiral. Apa? Sedang apa tadi? Lo nek mubeng-mubeng tak jadi spiral. Nah. Kajian kita pagi hari ini, saya kemarin ditanya oleh panitia adalah jangan kau sia-siakan Ramadan. Pada hakikatnya konten atau judul ini bukan sekedar untuk panjenenganku, tapi lebih kepada diri saya sendiri. Karena saya merasa Ramadan satu ke berikutnya sampai detik ini saya merasakan banyak cacat. Banyak apa tadi? Nah, maka untuk Ramadan yang akan datang mari kita perbaiki bersama-sama. Ibu J. Karena ini adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah. Maka harus kita sambut dengan serta-merta, dengan gegap gembira, dengan perasaan bahagia. Ini tadi malam juga ada yang ngendika, wah aku selak kepengen tarwehan. Kayak sebabnya kalau Ramadan itu betul-betul indah. Subhanallah. Ini kalimat ini muncul dari orang yang sekarang seorang wanita yang dekat dengan saya.
Ini kalau Bu Irma, Ibu Kartika tahu nih nah. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa saya matur demikian? Saya mau tanya dulu. Ramadan itu utamanya kegiatan ibadah apa? Puasa. Saya mau tanya. Tujuan utama puasa itu untuk apa? Subhanallah, betul. Ayatnya jelas. Itu ada yang tahu ayatnya, suratnya? Enggak, suratnya surat apa? Nah, Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi memang ini yang dihai hanya khusus orang yang berarti yang tidak beriman tidak di. Untuk apa Allah menghai orang beriman? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan atas kamu berpuasa. Maaf, ini sesungguhnya bahasa aslinya kutiba itu bukan diperintahkan. Kita perlu tahu tentang latar belakang bahasa ini ya. Karena bahasa Arab itu penuh liku-liku. Jadi sastranya cukup dalam. Kutiba itu arti sebenarnya dari kata uktub. Apa? Uktub itu artinya yang ditulis oleh Allah. Nah, sesuatu yang ditulis atau diperintahkan oleh Allah, kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujud. Subhanallah, ini berarti pinten bahasa Arab ibu ini. Ini kalau dalam tata bahasanya fiilnya jadi fiil apa tadi? Fiil amr. Artinya begini, bahwa setiap perintah Allah itu hukumnya jadi wajib. Maka kutiba langsung diartikan diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, supaya apa kamu berpuasa? La'allakum tattaqun. Ini perlu kita jelentrehkan semacam ini karena banyak orang yang menyalahgunakan acara puasa. Jadi banyak orang yang imannya ini belum kafah, belum sempurna. Itu biasanya semua ibadahnya mulai dari sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya itu sering disalahgunakan. Itu dalam bahasa fikih namanya bersifat isyrak. Isyrak itu artinya bersekutu. Contoh, ada orang yang sholat, tapi sholatnya tidak semata-mata karena Allah, tapi sholatnya hanya untuk mencari pengelarisan. Sholatnya mengarep dinggo golek pesugihan. Ada nggak yang seperti itu? Tidak hanya ada, tapi banyak. Nah, ini terutama orang-orang yang sekarang memiliki satu komunitas. Jadi saya sudah beberapa kali ngaji di beberapa komunitas pengajian menamakan dirinya sebagai apa? Jamaah duha. Jamaah apa? Nah, ini yang sering berkumpul di Masjid Syuhada adalah, tapi kalau ini justru bapak-bapak ya, pengusaha-pengusaha sekota Yogyakarta. Nah, kebetulan saya diminta untuk ngisi tentang jamaah duha. Saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, saya itu termasuk ini yang matur penjenan. Beberapa waktu yang silam saya kan jajan neng pasar Bringajo. Nah, salah satu bakule itu, bose itu, kan baru saja dari masjid sebelah selatan kan ada masjid. Dia cerita pada saya, wah kula niku nek salat duha ra tau tak tinggalke, Pak. Ra ketemu beduk karo ngasar ning omah. Terus tak tanya, lho kok saged, Bu? Hah, saged mawon kula manut gawe Mbah Yai kula, Pak. Mbah Kyai jenengan ngendika pripun? Mbah Kyai kula ora ngendika ngeten. Sapa wonge? Sing kepengin rezekine sempulur. Nek
Dedagangan yo ben laris. Mula kowe sregep salat duha. Nah, pedagang mana toh yang tidak kepengen laris? Betul apa betul? Jangankan hanya untuk sholat duha, banyak pengusaha, banyak bakul, banyak pedagang rela mengorbankan keluarganya demi supaya bisa mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah. Betul? Bahasa saya kira-kira ibu bisa nangkap ya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Golek pesu, njuk anake utawa bojone dienggo tumbal. Masya Allah. Tahu tumbal ya? Nah, itu banyak sampai sekarang masih. Saya juga kemarin itu beberapa siang kan saya tidak jajan. Nah, itu ada warung. Itu sajane makanannya tidak enak. Regane larang, ning larise ora jamak. Nah, saya omong pada ini, kowe ngerti ra? Iki nek kanggoku iki aku ngrasake jan ora enak, tur larang gitu. Ning kena ngopo kok laris? Pripun Pak napa? Tak duduhi ning kowe aja tok jukuk iki. Nah, ibu biar tahu ya, salah satu tandanya itu nganggo penglaris, itu pintu masuk itu nek yang saya tunjukkan berupa tapel kuda. Nah, kenal ya Bu ya? Nah, tahu tapel kuda tuh? Besi itu loh. Nah, besi. Nah, itu dimasukkan ke yang di pas pintu masuk itu. Nah, itu salah satunya begitu. Oke? Nah, maaf Bu, alhamdulillah karena saya ini juga oleh Allah diberi kemampuan untuk biasa meruqyah orang ya. Nah, atau mungkin rumah ya. Tahu ruqyah ya? Nah, oke. Tapi saya biasanya nek aku dikon ruqyah, aku biasanya pilih-pilih. Pilih-pilihnya apa? Kalau kira-kira nun sewu sing aku ono ngaji ngene, aku pilih ngaji mbangane ngruqyah, gitu. Sebabnya nek ngruqyah rak ming wong siji, wong loro paling ming wong telu. Nek ngaji ngene rak ngenai ilmu wong akeh banget gitu. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi tujuan utama puasa adalah dalam rangka memaksakan diri untuk melakukan kewajiban. Nah, tujuan utamanya adalah agar kita menjadi orang yang apa tadi? Takwa. Baik. Cuma saya mau tanya, apa to lakune wong takwa kuwi? Ben iso dadi wong takwa. Dan apa to wong takwa kuwi engko hadiah? Hadiah orang yang takwa akhirnya akan mendapatkan hadiah apa? Surga. Masya Allah. Kamangka surga iki nek basa Jawane suwarga. Suwarga ki kirata basane. Kirata basa itu akronim ya. Dalam tata bahasa Indonesia, suwarga itu akronimnya sruwa sruwi marakake lega. Gandeng suwarga kuwi sruwa sruwi marakake lega. Mula kahanan swarga kuwi beda banget karo kahanan ngalam. Nek ning donya ngene iki upama batin, kira-kira sing dibatin teko dhewe mboten? Mboten. Lah ya sengara hambok ngantek cilite. Nah, ini sing wis mangkel sing wis kulino. Ya, ngantek napa Bu? Jiliting. What is the mean jiliting? Iki nek ora ngerti ya saukur wong iki asli basa Jerman. Basa pundi? Jerman. Nah, Jerman ki jejer kauman. Jiliting itu bahasa Indonesianya kata asmuni Sri Mulat, hil yang mustahil. Apa? Hil yang mustahil. Contoh, iki aku ra isih nang alam donya batin. Kula batin nang sang mboten. Iki mau aku ra perjalanan ya lumayan adoh kita nggih wong saka Bantul tekan kene aku ketok arep nganggo AC ning ya gembrobyos niki. Nah, aku batin. Wah, mbok ngene iki seger-seger ana. Wah, mbok ngene iki seger-seger ana. Wah, mbok ngene iki seger-seger ana pelem. Kira-kira peleme teko dhewe mboten? Lah ya sengara hambok ngantek. Ning nek sesuk ning swarga
Kira-kira upama batin teko mboten? Oh, padane aku batin. Wah, mbok ngene iki seger-seger ana pelem. Langsung mak pentiung. Nek ngarepe tur rasah dadak. Rasa dadak ngonceki wong ning suwarga. Ning aku tak takon karo ibu-ibu. Ning nek rata-rata wong lanang kae sing disenengi pelem napa Bu? Pinter-pinter dah, pinter. Betul Bu, pancen ning bibit jagat sing jenenge wong lanang wiwit isih indil-indil nganti seneng banget karo sing jenenge pelem. Kita nggih, ning wujude dudu pelem sengir, dudu pelem gadung, bahkan dudu pelem mana lagi. Ning rata-rata wong lanang seneng banget karo sing jenenge pelempuan. Napa wae Bu? Nah, mula sing lanang-lanang kae to sesuk nek ning swarga batin. Wah, mbok ngene iki seger-seger ana pelem. Langsung mak pentiung. Neng ngarepe tur rasah dadak. Iki sing do neng mburi ra melu guyu wong ora ngerti kok. Lah iya jabene. Mula kula rak wau pun weling kalih panitia. Nek ngaji karo aku cedhak dengan saya paling jauh ya segemini ini ya. Sebabnya nek rada mburi iki ra patek cetha. Aku nggih to nggih. Nah. Yamol. Nah. Yamol ki ora dong. Ya, sesuk belajar kali ini. Ini soalnya nih bahasa prokem anak zaman now. Oke. Jamaah yang kamuliakan dening Allah. Jadi nun sewu, tujuan utama puasa tidak untuk apa-apa, tapi agar menjadi orang yang takwa. Nah, cuma orang yang bisa meraih gelar takwa atau namanya muttaqin itu hadiahnya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Nah, dan tidak hanya surga di akhirat, tapi juga surga di dunia. Pertanyaannya, kalau kita sampai detik ini di dunia seperti ini, surga mana? Aku selama ini belum mendapatkan nih. Aku anak-anak yang sidik-sidik mengrekoso. Ini bukan di hadapan ibu. Kalau saya ngaji di mana-mana, jare nganu uripe menungso iki kaya roda berputar, Pak. Ini kena ngopo kok kecemplungno kok kula melarat terus. Nah, aku yo lek mangsuli yo gampang. Oh, berarti rodane sampean mandek. Bisa dilanjut? Nah, pokoknya saya manut sampai jam berapapun saya manut, gitu nggih. Nah, iya. Karena begini Bu, ini Bu Kartika sudah kenal dengan saya sedikit banyak, meskipun baru kenal 2 kali ya. Jadi Bu Kartika ini pertama kali kenal saya di Pondok Pesantren Al-Zuriyah ya Bu ya. Ini Bu Yaya. Bu Yaya. Yang kedua kemarin saya di masjid nganu apa namanya milenial apa jenis? Ya itu. Baik. Jadi tujuan utama puasa saya ulang-ulang sebab jangan sampai salah arah ya. Karena ada orang itu yang berpuasa itu tujuannya isyraq tadi. Jadi tidak hanya sekedar untuk menjadi orang takwa, tapi ada nun sewu, ini biasanya ibu-ibu muda. Ini biasanya puasanya niat liya. Tak poso, sapa ngerti engko malah iso cilik wae. Halo. Halo. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah. Ini materi sederhana tapi penting ya. Jadi jangan, karena maaf, banyak ustadz yang tidak menerangkan tentang ini. Jadi jangan sampai puasa kita salah arah. Puasa kita adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dengan harapan kita menjadi orang yang takwa.
Jadi jangan punya keinginan yang selain untuk Allah. Saya ulang lagi, ibu-ibu muda biasanya tak poso sapa ngerti malah iso karo ngiras pantes diet. Jangan ya. Jangan ya. Oke, ada juga kalau laki-laki puasa kuwi bengo golek kesaktian. Untuk cari kesaktian. Nah, biasa ini cerita zaman dulu tapi ternyata sampai sekarang masih. Di zaman dulu, ini cerita dari ayah saya almarhum. Di zaman penjajahan, kan kita melawan seorang penjajah Belanda itu kan senjatanya meriam. Senjatanya apa? Ini meriam Belanda, ya, bukan sekedar meriam Belina. Kalau meriam Belina saya aja berani menghadapi gitu. Nek meriam Belanda, wah, gitu nggih. Nah, sementara prajurit Indonesia ini kan hanya bersenjatakan apa? Bambu runcing. Maka kalau tidak memiliki sifat kandel, apa? Tahu sifat kandel ya? Tahu sifat kandel ya? Artinya ajian gitu. Ajian-ajian tertentu ketika menghadapi penjajah bisa gentar. Gentar itu basa Jawane gigrek. Pernah dengar gigrek? Nah, wah gigrek tenan aku nah. Ya iya, itu bahasa Indonesia kalau takut. Bahasa Jawanya apa tadi? Gigrek. Masya Allah. Akhirnya apa? Kebanyakan prajurit dulu itu karena termasuk bapak saya juga itu seorang prajurit ya. Kemudian cari namanya ajian-ajian tertentu. Yang paling terkenal waktu itu yang diinginkan oleh para orang-orang yang kepengen memiliki sifat kandel tadi, mereka lebih cenderung kepengen punya ajian yang namanya lembu sekilan. Lembu apa Bu? Enggak, itu namanya seperti itu. Karena cuma untuk mendapatkan ajian lembu sekilan, ini salah satu pendekatannya dengan cara apa? Puasa. Subhanallah. Nah, singkat kata, memang itu nun sewu poso kira kudune niate nggo Gusti Allah. Tapi ini tidak, tapi hanya untuk mendapatkan lembu sekilan. Memang ketika seseorang memiliki ajian lembu sekilan, ini memang ternyata betul. Jadi ceritanya begini, seseorang yang memiliki ajian lembu sekilan itu penyerang lawan itu ketika melibaskan pedang, seret. Nah, lah ya masa melibaskan pedang, seret. Nah ya wagu ya. Perasaannya si penyerang itu kena. Itu apa? Kena. Tapi yang dikenai tidak merasa kena dan tidak terluka sama sekali. Maka kalau ibu-ibu lihat limbat atau mungkin pesulap merah, nah, itu tidak apa-apa. Itu karena dia memiliki ajian. Nah, tapi maaf, mumpung saya belum lupa. Tapi jangan sekali-kali kita ingin mempunyai ajian tertentu. Karena itu hukumnya apa? Musyrik. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada juga ketika Belanda tadi nembak toh. Wah, rumangsane Londone kena. Gitu ya. Tapi ternyata apa? Yang ditembak itu tidak mempan, tidak apa-apa. Mengapa kok sampai yang melibaskan pedang merasa mengenai, tapi yang dikenai tidak merasakan kena, dan yang menembak merasa bidikannya sudah tepat, tetapi yang ditembak kok tidak apa-apa? Karena ini memiliki ajian apa nama? Lembu sekilan. Karena apa? Itu tadi libasan pedang maupun peluru tadi tidak sampai kepada sasaran, tetapi karena apa? Karena masih kurang sekilan. Oh, paham nggak? Nah, jadi itu tadi balik, kurang apa tadi? Sekilan. Cuma begini, ibu-ibu perlu ketahui kelemahannya apes. Tahu apes ya? Nah, kelemahannya orang yang memiliki ajian lembu sekilan iki biasane ora iso duwe anak. Nah, iki Bu Kartika katakan kok iso? Lah ya jelas iso to nggih. Sengara iso duwe
anak wong isih kurang pira mo? Iki do paham ora iki? Ning semono iki aja dikandhake sapa. Maknane ngene, engko nek sampean weruh ngerti ana wong bobojan kok lama tak punya anak, jangan kamu aja-aja kowe duwe lembu. Jangan. Jadi tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi apa orang? Orang itu kalau takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang dimuliakan oleh Allah itu ternyata bukan orang yang kaya raya seperti panjenengan. Yang dimuliakan oleh Allah bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang bergelar profesor, tapi yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Cuma oleh karena takwa ini sangat dimuliakan oleh Allah, maka perjalanannya lakune abot. Lakune apa? Sebab di Al-Imran ayat 134 sampai 135 itu lakune wong takwa, salah satunya nomor 1 apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. Nomor 1 adalah orang yang bertakwa itu mau mengeluarkan hartanya. Entah itu untuk infak, zakat, sedekah, tetulung. Baik dikala sempit maupun dikala lapang. Baik dikala kaya maupun ketika miskin. Tak takon saiki. Nek wong melarat kok kon sedekah, kira-kira abot apa enteng? Abot apa enteng? Jamane kok sing melarat. Sing sugih wae ana kok sing cetil. Wonten mboten? Ana ra wong sugih sing cetil? Saiki wonge teko ora? Tak deloke nggih. Nah, pakai epek-epek saya. Nah, saya merem